Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 28 Januari 2022 kita memperingati peringatan wajib Santo Thomas Aquino. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan hari ini, kerajaan Allah diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti benih. Benih yang adalah kerajaan Allah itu harus merasakan lembab, dingin, dan gelapnya tanah untuk memulai kehidupan barunya. Lembab, kelam, dan dinginnya tanah itu seperti kisah kelam Raja Daud yang pernah tergoda oleh kecantikan Bathsheba. Kita bisa dengar kisahnya, kita bisa baca kisahnya dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan menggunakan keluarga yang jauh dari kata sempurna, menggunakan juga pribadi yang berdosa untuk menjanjikan datangnya keselamatan kekal. Mengapa demikian? Karena kalau kita baca silsilah Yesus Kristus, di situ juga disebutkan Raja Daud. Kita baca kisahnya dalam Injil Matius demikian. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 6, kisah tentang silsilah Tuhan. Dikatakan demikian, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara-saudariku yang terberkati, sama seperti biji sesawi yang jatuh ke tanah, bertunas dan tumbuh besar dan memberikan naungan bagi yang ada di bawahnya, demikian pula Allah ternyata tidak menyerah atau kehilangan kesabaran terhadap manusia, walaupun ada kisah noda yang pernah dilakukan oleh Raja Daud. Maka persis seperti kisah dari Raja Daud ini, kita pun dapat dipertobatkan dan diperbaharui seperti Daud, dan Tuhan akan memenuhi janjinya kepada kita. Pernyataan penyesalan Daud atas dosa yang telah dilakukannya menjadi pertanda baik akan keberlanjutan kisah hidupnya. Dari keturunannya tetap lahirlah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudara-saudariku yang terberkati, lewat sabda yang kita dengar dan renungkan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa walaupun kita punya sedikit saja upaya untuk melakukan sesuatu yang baik, hal itu sudah cukup bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Kebaikan kecil yang kita lakukan bisa amat bermanfaat dengan cara yang amat mengejutkan bagi kita. Di dalam kerajaan Allah, apa yang nampak kecil dan tidak berarti ternyata dapat membawa manfaat di luar dugaan kita. Semoga kita sendiri, Anda semua, oleh karena sabda dimampukan untuk juga tidak sekedar memiliki niat-niat baik, tetapi upaya sedikit saja untuk mewujudkan niat baik itu, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari baru, semangat baru, harapan baru yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami hari ini selalu memiliki semangat untuk mewujudkan niat-niat baik kami. Dan semoga oleh karena sabda yang kami yakini, oleh karena kami dengar dan renungkan, memampukan kami juga untuk memiliki upaya, memiliki usaha untuk menunjukkan dan mewujudkan niat-niat itu dalam tindakan nyata. Doa yang kami aturkan kepada dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Thomas Aquino, doakanlah